Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita ada di minggu terakhir bulan pertama di tahun yang baru, 31 Januari 2021. Kita patut mengucap syukur untuk hal ini. Amin. Nah, untuk kesempatan ini juga saya mau berbicara kepada kekasih-kasih Tuhan minggu ini dengan tema hidup yang berimbang. Ya, hidup yang berimbang. Sesuatu yang berimbang itu pasti mantap, kan gitu ya. Kalau yang nggak imbang berarti pincang, kan gitu. Ada yang berat kiri atau ada yang berat kanan, dan akhirnya ya tidak bagus gitu kan. Nah, tidak indah, tidak elok. Tapi kalau balance, berimbang, itu mantap. Termasuk dalam hidup kita juga. Kalau hidup kita berimbang, maka akan baik adanya. Apa sih yang berimbang dalam hidup ini? Tentu bisa banyak kita pikirkan. Tapi untuk kesempatan ini saya mau bicara tentang ada dua hal untuk itu. Kaitan dengan hidup kita yang harus berimbang. Asal firman Tuhan untuk kita pelajari hal ini. Mari kita lihat di dalam Matius 4 ayat 2 sampai 4. Matius 4 ayat 2 sampai 4. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ini dasar firman Tuhan. Menjadi bagian yang akan saya bagikan dengan tema hidup yang berimbang. Kekasih-kasih Tuhan, jika dalam hidup kita ini, atau jika dalam hidup seseorang, dia hanya menikmati atau dia bisa menikmati makan minum dengan baik, bisa menikmati, dia bisa berolahraga dan menikmati olahraganya dengan baik, bisa membuat tubuhnya sehat secara jasmani, dia bisa menikmati pendidikan yang baik dari SD sampai ke S yang paling atas, kemudian akhirnya juga dia bisa bekerja dengan baik, menikmati hasil kerjanya dengan baik. Lalu kesimpulannya, dalam pertanyaan kesimpulan itu, apakah seluruh kebutuhannya telah terpenuhi dengan baik? Dari semua yang tadi itu baik-baikan gitu ya, bisa menikmati makan, minum, bekerja, berolahraga dengan baik. Apakah itu sudah dikatakan bahwa seluruh hidupnya sudah baik? Kaitan dengan hidup yang berimbang, saya boleh berkata, kalau baru cuma di situ, bagian situ yang kelihatannya semua baik-baik untuk pekerjaannya, makan minumnya dan lain sebagainya, saya boleh memberikan jawaban belum. Atau kita boleh memberikan jawaban belum sempurna dengan baik. Kalau begitu berarti bisa ada yang kurang. Apa itu? Tadi kan saya bilang, kalau semuanya balance, berimbang, pasti indah, pasti elok, pasti cantik. Tapi kalau nggak berimbang, nggak seimbang, miring-miring kan, itu yang pincang, nggak enak. Kalau begitu masih ada yang kurang. Apa yang masih kurang? Jadi belum bisa dibilang sempurna atau kebutuhan orang itu terpenuhi dengan baik kalau hanya dia masih bisa makan, minum, dan berolahraga dan berpendidikan dan bekerja dengan baik. Karena kenapa? Karena manusia tidak cukup hidup dengan hal jasmani saja. Tapi ada satu hal lagi yang harus manusia perhatikan baik-baik, yaitu hal kehidupan rohani juga harus diperhatikan dan dipenuhi. Bukan cuma tahu aja, oh ada hal jasmani kan gitu, ada hal rohani juga. Lalu cuma sampai di sini. Tapi harus dipenuhi. Bagaimana ini kan gitu? Supaya tadi berimbang. Kita ingat tadi firman Tuhan yang kita baca, itu antara
iblis dengan Yesus di padang gurun. Setelah Yesus berpuasa 40 hari, datang si penggoda, si pencoba ini iblis, mau coba-coba untuk mencoba Yesus, menjatuhkan Yesus. Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis cuma melihat dengan mata yang gak sempurnanya itu. Dia lihat Yesus dalam kapasitas sebagai manusia. Dia bilang, ini orang udah lapar gitu kan. 40 hari 40 malam gak makan, gak minum, manusia pasti lapar dan loyo. Dan dia lihat itu, dia tahu itu, dia tahu keadaan Yesus sebagai manusia udah lapar, udah butuh makan dan minum. Dia coba menggoda, mencoba. Dia coba dia ambil di tempat sasaran itu menurut maksudnya. Ini orang butuh makan. Kalau engkau anak-anak, itu ada batu yang banyak tuh, buatlah jadi roti supaya engkau makan dan kuat kembali. Tapi yang tadi sudah kita baca, Yesus membalas dengan perkataan yang skakmat bagi dia. Hei si pencoba, hai iblis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Dari sini ketika kita mulai menemukan ada suatu dua sisi yang harus berimbang, yang harus seimbang, tidak dari satu sisi. Kita mau merenungkan baik-baik, kita ketemukan hari ini. Di sini dengan jawaban ini kita manusia sekarang bisa memahaminya, merenungkannya bahwa apa? Yesus mau menjelaskan baik kepada iblis pada waktu itu, tapi yang sekarang kita renungkan firman Tuhan. Yesus mau menjelaskan bahwa apa? Kita manusia ini di dalam kehidupannya memiliki dua kebutuhan yang sama dan sama-sama penting, sehingga harus dipenuhi juga secara berimbang, karena dua-duanya penting. Bukan satu lebih penting daripada yang lain, dua-duanya. Sehingga kalau satu dipenuhi, maka yang satu juga harus dipenuhi supaya dua-duanya balance, berimbang, supaya indah, cantik, elok kelihatannya kan gitu ya. Sebab memang manusia memiliki dua sisi kehidupan. Kalau kita punya uang koin, kan gitu ya. Lalu sebelahnya ada cuman gambar doang, dibuat gambar bagus-bagus kan gitu ya. Lalu di sebelahnya kosong, nggak ada apa-apa. Berharga nggak itu koin itu? Nggak ada. Itu kayak karya seni yang biasa. Tapi kemudian di situ ditulis 500 ke, 1000 ke, kan gitu ya. Apalagi kalau di situ ditambah lagi S palang 2 di tengah jadi dolar. Nah, makin mahal kan gitu. Ada angkanya. Itu berarti bahwa koin itu akan berharga kalau dua sisinya itu sama-samanya ada balance-nya. Tapi coba kalau satu yang ada dan yang satu polos nggak ada nilainya, ya memang nggak ada harga. Tapi ketika dia di sebelahnya ada gambar, di sebelahnya ada harganya nilai, maka itu koin menjadi koin uang yang sangat berharga. Demikian pun kehidupan kita. Jika cuma satu yang kita penuhi dan satunya tidak seimbang, dan tanpa sadar kita akan menjadi pincang hidup ini. Dan ujungnya seperti apa? Kita pasti tahu kan hidup yang pincang kan gitu ya. Karena itu kedua-duanya harus dipenuhi. 1 Korintus 15 ayat 44. Di situ dikatakan apa? Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Nah, jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ini makin memperjelas kebenaran apa yang Yesus katakan. Tidak saja yang alamiah yang kau penuhi, bukan saja roti ini hai iblis yang harus manusia makan, tapi ada rohaniah yang juga menjadi kebutuhan utama juga. Nah, dua-duanya harus dipenuhi dengan sama rata, berimbang, itu maksudnya. Ini yang kita akan bicarakan di minggu akhir Januari 2001 ini, hidup yang berimbang. Nah, tadi kalau dikatakan bahwa manusia ada dalam dua sisi, dan dua sisi ini harus dipenuhi kebutuhannya secara merata. Kebutuhan apa?
yang harus dipenuhi. Tentu kita bisa menjawab bahwa satu, yaitu kebutuhan jasmani, dan yang kedua kebutuhan rohani. Apa jawabannya? Kita manusia memiliki dua sisi kehidupan, dan sisi itu menjadi kebutuhan. Dan ketika kita jawab apa yang menjadi kebutuhan dua mendasar ini, satu kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan rohani. Kita lihat satu-satu. Kebutuhan jasmani, apa yang harus dipenuhi di situ? Yesus bilang, manusia tidak hidup dari roti saja. Artinya begini, secara implisit memang Yesus pun mengakui daging kita yang alamiah ini butuh makanan yang alamiah. Dan di sini cuma disebutkan roti, kan gitu ya. Yesus tidak memungkiri bahwa daging kita butuh makan, butuh makanan, butuh asupan yang di luar untuk membuat daging kita ini yang alamiah ini menjadi kuat sehat secara alamiah juga, kan gitu ya. Secara daging. Yesus tidak bilang begini, manusia gak butuh makan, manusia cuma butuh firman. Enggak juga gitu. Tapi dalam kapasitas sebagai manusia, pasti makanan jasmani pun harus dipenuhi, dan Yesus mengiyakan itu. Ya, manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Artinya betul, ini implisit, manusia memang butuh itu. Nah, karena dalam Kejadian 1:29 pun itu Allah sudah waktu menciptakan manusia pada awalnya, Allah pun mengetahui kebutuhan manusia yang diciptakan. Jadi 1:29 dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Nanti berjalannya waktu, ketika manusia jatuh lagi, baru mulai diizinkan makan daging, gitu kan. Tapi dari sini membuktikan bahwa memang Allah tahu kebutuhan kita. Dia menciptakan kita, dia buat perut kok, kan gitu ya. Terus dia buat lidah kok sebagai pengencap, gitu kan. Nah, artinya di sini kan semua indera yang sudah membuktikan bahwa manusia butuh makan. Dan ini satu sisi yang lain dari manusia yang nampak secara kasat mata. Jadi kebutuhan harus penuhi dari dua yang bagaimana? Yang pertama kebutuhan jasmani. Ada 6 hari dalam masa penciptaan, dan manusia adalah hari yang terakhir diciptakan, yaitu hari ke-6. Berarti hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-5 itu yang lain, kan gitu ya. Udah bumi, air, matahari, bulan, segala tumbuh-tumbuhan dan binatang. Dan ciptakan semuanya itu hari 1 sampai ke-5, baru hari ke-6 manusia Tuhan ciptakan. Nah, urutan dalam penciptaan tersebut, atau urutan dalam penciptaan hari ke-6 ini, 6 hari ini bukanlah asal-asalan. Yang penting jadi deh. Tuhan bilang yang penting jadi deh. Mau apa yang jadi duluan terserah lah, gitu kan. Apa yang terakhir terserah lah. Enggak begitu, enggak asal-asalan. Lalu manusia terakhir, bukan. Kalau kita selektif, kita menemukan apa yang coba Allah proyeksi di dalam pernyataan Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Tidak asal-asalan. Artinya bukan secara kebetulan Allah menciptakan manusia pada hari terakhir, lalu yang lain pada hari pertama, kedua sampai ke-5. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa, omnipotent. Makanya dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kemampuan Allah menciptakan itu. Tidak ada kemampuan yang lain selain dari Allah. Sekaligus dia maha mengetahui, omnipresent. Dia tahu hari pertama dia harus ciptakan ini, hari kedua harus ciptakan ini, sampai hari ke-6 dia menciptakan manusia. Itu semua terkonsep di dalam omniscient, maha mengetahui, omniscientnya Allah yang brilian itu. Dia mengetahui segala sesuatu yang akan diciptakan. Jadi urutannya sesuai dengan kemahakuasaan Allah dan kemahapengetahuan Allah. Jadi tidak asal. Nanti baru kita lihat ada maksud di situ. Jadi Allah sudah tahu
Omniscientnya Allah, dia sudah tahu lebih dahulu dari dalam dirinya sendiri apa yang akan dia ciptakan. Hal ini untuk menunjukkan setiap fungsi dari masing-masing ciptaannya. Karena itu segala sesuatu yang bisa kita lihat, bahkan yang tidak bisa kita lihat tapi ada sesungguhnya, itu tidak asal jadi. Tapi semua Tuhan ciptakan dengan maksudnya, dengan artinya. Jadi tidak ada yang bilang ada hanya begitu saja. Tidak ada hadirnya ini, lalu dibuang begitu saja kan gitu. Tapi pasti yang Tuhan ciptakan, pasti ada maksudnya. Entah yang bisa lihat dengan kasat mata maupun hanya bisa lihat dengan mikroskop. Termasuk yang tidak bisa kita, termasuk yang kehidupan yang tidak bisa lihat dengan mata ini. Ada mikroorganisme kecil yang bisa ditarik dengan mikroskop ya, dengan ukuran berapa kali lipat kaca pembesaran itu baru bisa melihat. Itu begitu kecil bahkan tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Tapi sesungguhnya mereka yang hidup itu pun bukan asal jadi, bukan asal hidup, tapi ada maksud-maksud Tuhan di situ. Ini hebatnya Allah kita. Di dalam nama Yesus Kristus yang kita kenal, kan gitu ya. Allah kita hebat, sehingga dia menciptakan segala sesuatu begitu sempurna di dalam kemahakuasaannya dan kemahatahuannya sendiri. Ya semuanya ada fungsi. Nah, luar biasa. Semua yang yang telah diciptakan Allah lebih awal dari manusia adalah dengan maksud supaya mempersiapkan hari penciptaan manusia. Sehingga ketika manusia diciptakan, dihidupkan, segala yang menjadi kebutuhannya telah tersedia. Ini maksudnya. Jadi begitu manusia ada, manusia butuh terang, sudah ada di angkasa. Matahari waktu siang. Malam dia butuh terang, ada bulan, bintang-bintang. Apalagi? Manusia butuh makan minum, sudah ada. Coba kalau manusia duluan daripada cumi-cumi, ikan, lain sebagainya di laut kan. Cari seafood, mau pingin makan seafood, di mana seafood? Nggak ada seafood. Orang belum ada belum ada hewan-hewan di laut kan gitu ya, binatang-binatang di laut, belum ada ikan, cumi-cumi, gurita dan sebagainya. Jadi nggak ada seafood. Tapi ini hal sederhana yang bisa menggeliti kita untuk melihat bagaimana hebatnya Allah kita, hikmatnya Allah kita. Dia tahu kita di belakang, supaya ketika kita datang dan kita membutuhkan segala sesuatu, semua sudah tersedia di awal. Jadi kita butuh cari rumah makan seafood, sudah bisa ketemu kan gitu ya. Kadang-kadang saya yang itu suka cari nasi goreng yang seafood itu. Ya pengen makan pas ada lah gitu ya. Pengen nasi goreng yang seafood. Meskipun di situ potongan seafoodnya kecil-kecil gitu. Tapi itu maksudnya pada waktu kita butuh ini sudah ada. Termasuk kita butuh terang sudah ada di langit. Kita butuh makan yang enak. Cak kangkung. Nah, saya hobi. Cakang sudah ada lebih dahulu tumbuh-tumbuhan. Pengen makan kangkung, itu begitu ada duluan kapan ya? Masih ribuan tahun di belakang baru kangkung datang. Gimana kan gitu? Inilah Allah kita. Meski kita berbicara sederhana, tapi di situ adalah letak kekuatan hikmat Allah yang bisa kita belajar tentang siapa pribadi ini. Hebat kan? Kita butuh tunggangan. Sekarang kurang ada jet kan gitu ya. Jakarta Kupang 2 jam naik pesawat sampai gitu kan. Jakarta Sumatera Medan 2 jam sampai dan lain sebagainya. Dulu kan belum itu. Tapi manusia butuh pergerakan, berpindah tempat, butuh tunggangan. Sudah ada binatang-binatang. Ada keledai, kuda, ada bagal, gitu ya. Nah ini hal-hal yang terkonsep di dalam pengetahuan Allah yang brilian itu, supaya ketika manusia diciptakan itu butuh sesuatu termasuk tunggangan. Sudah ada keledai, sudah ada kuda dan lain sebagainya. Dan butuh tempat tinggal, sudah ada bumi. Kalau enggak ya kita melayang. Enggak ada bumi. Tapi Tuhan kasih tempat tinggal yang bagus sekali. Bagus sekali, indah sekali.
untuk kakek Adam kita dan nenek Hawa kita. Di mana? Di Taman Eden kan gitu ya. Semua itu sudah ada lebih dahulu dari manusia. Supaya ketika manusia hadir, tercukupilah segala kebutuhannya dalam posisi atau sisi kebutuhan jasmaninya terpenuhi dengan baik. Ini hebatnya. Lengkap sudah kebutuhan jasmani itu. Tapi yang harus dilakukan hanyalah apa? Mencari, mengumpulkan dan mengelola itu. Kan Kejadian 2 kan dikatakan begitu ya. Tuhan tempatkan manusia itu untuk apa? Untuk mengelola, mengurus, supaya menikmati semua yang Tuhan sediakan. Jangan asal tidur kan gitu. Tapi ada kerja, harus melakukan supaya bisa menikmati semua yang baik-baik yang Tuhan sediakan. Itu dari posisi atau sisi kebutuhan jasmani pun Tuhan sudah sediakan dan kita harus menikmati itu. Tapi tidak cukup saja di situ. Masih ada kebutuhan lain, yaitu kebutuhan rohani yang juga harus dipenuhi. Jadi kebutuhan yang pertama sudah Tuhan lengkapi semua ya. Enak dong gitu ya. Nah itu. Semuanya sudah terpenuhi. Karena Tuhan tahu bagian kita yang satu itu. Tuhan tahu sisi yang satu itu. Kebutuhan kita, kebutuhan makan minum. Kebutuhan apa lagi? Sandang, pangan, papan dan lain sebagainya kan itu ya. Sudah tersedia. Dan memang itu betul kita membutuhkan. Tuhan menyediakan. Tapi bukan itu saja. Manusia tidak cukup hidup dari itu saja. Dari roti dan teman-teman yang lain kan gitu ya. Ada satu hal, hai ibu supaya kau tahu. Manusia juga harus hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ini kebutuhan, ini makanan yang lebih hebat lagi. Lebih hebat dari yang jasmani. Kenapa lebih hebat? Karena jasmani waktunya akan hilang. Tapi yang rohani ini, firman yang keluar dari mulut Allah ini makanan yang hebat. Nah, iblis kau harus tahu itu. Iblis mungkin nggak tahu itu. Makanya dia pikir Yesusnya butuh roti. Tapi dia nggak tahu. Yesus anak Allah yang hidup. Makanan yang lebih hebat daripada itu adalah firman. Tapi Yesus pun nggak memungkiri bahwa manusia butuh makan jasmani. Tapi yang lebih hebat daripada itu pun ada makanan rohani yang tidak harus engkau lupakan. Nah, iblis barang kepada kita. Kita juga harus penuhi kebutuhan satu yang juga sangat terutama, yaitu rohani kita. Makanya tadi pembuka saya bilang, apakah ketika seseorang dia sudah menikmati kesehatan dengan baik, dia dapat memenuhi makan minum dengan baik, dia dapat memenuhi atau mendapatkan pendidikan dengan layak dengan baik, bahkan dia sudah sampai kepada bekerja dengan baik, apakah itu dengan demikian hidupnya sudah sempurna dan utuh? Enggak, tadi saya bilang kan, belum jika cuma itu yang terpenuhi secara jasmani. Kan ada satu sisi dari kehidupan dia yang sangat utama yang juga sepenuhnya, yaitu rohani. Nah jika ini pun rohani dia dapat, lengkaplah sudah. Kalau dengan demikian pertanyaan yang kedua, dua kebutuhan yang harus dipenuhi secara berimbang. Yang kedua kebutuhan itu dalam diri kita, yaitu kebutuhan rohani. Ayat 4c dari bacaan Matius 4 tadi. Tetapi firman Allah, firman yang keluar dari mulut Allah, itu kebutuhan rohani yang harus dipenuhi. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau saya mau pelintir sedikit kata-kata ini ya. Latihlah dirimu beribadah. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi rohani itu berguna dalam segala hal. Saya pelintir lagi sedikit. Latihlah dirimu makanan kebutuhan rohani. Latihan jasmani kebutuhan jasmani terbatas gunanya, tetapi makanan
rohani itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup yang saat ini maupun yang akan datang. Ini. Nah, jika kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus kepada iblis tadi, maka jelaslah bahwa ada satu kebutuhan, yaitu kebutuhan rohani dari manusia yang utama dan terutama adalah firman Tuhan, firman Allah. Di mana? Di Alkitab yang kekasih-kasih Tuhan punya, gitu ya. Jangan tunggu tidur lagi kan gitu baru dengar kata-kata Tuhan. Atau jangan tunggu penglihatan mendadak orang baru Tuhan berkata begini. Sudah di dalam tangan Bapak Ibu sudah ada Alkitab secara elektronik di HP-HP, di laptop, atau Alkitab manual di buku-buku yang Bapak Ibu dapat dari dulu atau pegang dari dulu. Itulah perkataan Allah lengkap di situ. Baca itu. Ketika Anda baca, engkau sedang mendengar Tuhan berkata-kata. Asal peganglah, bukalah hati, renungkan baik-baik. Dapat perkataan Tuhan di situ. Ini kebutuhan yang terutama. Iblis gak paham ini. Dia pikir manusia hanya hidup dengan jasmani ini saja. Tapi Tuhan lengkap. Memang jasmani ini manusia butuh. Tapi yang terpenting juga adalah firman Tuhan. Jangan sampai manusia lupa itu. Nah, kadang iblis menggagalkan itu. Yang penting kau kaya udah cukup. Yang penting kau sehat sudah cukup. Yang penting keluarga, istri, suami, anak-anakmu baik. Bisa menikah dapat mantu-mantu yang baik, oke. Melahirkan dapat cucu yang baik, sudah. Sudah sekolah, sudah dapat gelar sampai S yang terakhir, gitu ya. Sampai dokter, profesor, sudah dapat kerja, dapat jabatan, sudah. Yang penting itu sudah. Diserahkan, sudah selesai kok. Yang dicari itu semua sudah kau dapat kok. Iblis mulai kipas-kipas, sudah tenang udah itu kan. Atau lagi dia mempersibukkan kita karena pekerjaan sudah berhasil, makin dia tambahkan pekerjaan yang lebih hebat lagi, kunjungan kemana-mana, tidak ada waktu untuk hari Minggu beribadah dan lain sebagainya, tidak ada waktu untuk bersekutu lain sebagainya, bahkan doa untuk sejam aja tidak ada karena sudah sibuk dengan pekerjaan. Dia bilang ini pekerjaanmu, manusia kan cari ini, manusia kan harus makan kan gitu ya. Dan ini kau sudah dapat, ingat loh, banyak orang yang mencari pekerjaan ini. Banyak orang yang mencari kesempatan bisa duduk di kursi ini. Hati-hati loh. Jangan kau kurang waktu untuk bekerja. Giat. Nah, akhirnya lupa untuk apa? Makanan rohani kita, yaitu baca Alkitab, merenungkan, berdoa, bersekutu, beribadah, melayani. Ya mau gimana lagi? Semua udah tersita dengan pekerjaan, dengan kesuksesan, lain sebagainya. Hari Minggu harus ke gereja, aduh mobil saya, ini kan udah dapat kan, udah berhasil kan. Aduh mobil saya ini kotor, hari Minggu, kan Minggu baru ada waktu nih, kan gitu ya. Minggu baru ada waktu, baru libur nih. Bawa ke karwas, cuci mobil di situ, sambil rokok, enak ya. Hari Minggu begini kan baru hari fresh, hari libur. Senin sampai Sabtu kerja berat, isi tabungan dan sebagainya. Ini hari kesempatan. Udah lupa dia dengan lonceng gereja di sana atau gereja di sana lagi orang beribadah, lupa. Iblis sudah membuai dia dengan segala keberhasilan, keenakan yang jasmani itu. Dia lupa satu kebutuhan. Hati-hati. Tapi Tuhan Yesus jawab dengan lengkap. Memang butuh makan, minum, kebutuhan jasmani. Tapi ada satu hal yang lebih penting juga, yaitu rohani. Tidak boleh dilupakan. Hati-hati kita dikasih Tuhan. Engkau di posisi mana saat ini? Dengan segala kesibukan, dengan segala keadaanmu yang mewah, yang segala macam yang sudah mulai hebat itu, tetap ingat ada satu sisi dalam kehidupanmu yang tidak boleh engkau lupakan. Rohanimu. Cari Tuhan selama dia masih berkenan. Kan gitu ya kata firman Tuhan. Carilah Tuhan, ini waktunya selama dia masih berkenan. Bagaimana cari Tuhan? Giatlah engkau beribadah, giatlah engkau berdoa, giatlah engkau melayani, giatlah engkau bersekutu dan lain sebagainya. Supaya terpuaskan jasmanimu, terpuaskanlah juga rohanimu. Balance kan gitu ya, berimbang. Ini yang kita harus hati-hati. Dunia mencari apa yang dia pikir itu baik, tapi itu hanya seketika atau saat aja untuk habis dunia ini. Tapi dia tidak tahu ada suatu kehidupan yang kekal yang dia hidup tadi. Tapi kita anak-anak Tuhan, sudah Tuhan ajarkan kita. Mari kita boleh cari apa yang ada di dunia ini untuk kebutuhan jasmani kita. Tapi kita juga harus cari yang akan bekal kita bawa sampai pada kekekalan, yaitu kehidupan rohanimu.
carilah Tuhan. Itu maksudnya. Firman Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Manusia bisa hidup, manusia bisa kuat, manusia bisa merasa bahagia, sukacita, damai sejahtera, mendapatkan jalan keluar, kemenangan dari setiap persoalan, dari setiap masalah. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan. Bukan oleh karena kekuatanmu, bukan oleh karena orang lain, bukan karena oleh dunia ini, tapi oleh karena firman-Mu. Ketika engkau merenungkan baik-baik firman-Mu, apa menjadi persoalanmu, pasti akan tertolong di situ. Setidaknya hatimu penuh damai sejahtera di tengah persoalan yang Tuhan izinkan engkau mengalami saat ini sebagai ujian untuk engkau naik kelas iman. Itu maksudnya kan gitu ya. Mau cari di mana damai sejahtera ini? Mau cari mana sukacita ini? Mau cari mana kebahagiaan ini? Apakah dari uang, dari pekerjaan, dari kesehatan? Sudah dibuktikan dunia ini, semua yang kaya, semua yang sehat, semua yang punya pejabat berkuasa pun akhirnya stres, mati sendiri kan gitu ya. Tapi orang yang kelihatan sederhana di dalam Tuhan, meski kelihatan tidak punya apa-apa secara mata jasmani manusia dunia ini, tapi dia mampu bersukacita, dia mampu damai sejahtera. Kenapa? Ada firman yang hidup dalam diri orang itu. Ini yang tidak dipahami oleh dunia ini. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wow. Dia bukan bilang uangmu pelita bagi kakiku, jabatan yang kau kasih terang bagi jalanku. Kalau itu semua, gak usah jadi Kristen deh. Orang bukan Kristen pun banyak yang sukses secara dunia kan gitu ya. Tapi di sini seorang raja yang hebat, Daud, dia tunduk di bawah otoritas Allah dan dia mengakui bukan jabatan dia, bukan keberhasilan dia itu. Firman Tuhan segalanya bagi dia. Nah kalau Daud yang hebat itu, apalagi dengan kita? Daud yang hebat segala zaman, segala masa sampai saat ini kita akui kan? Mengakui firman di atas segalanya, pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Ada di gambaran, ada di viral-viral, ada di post gambar anak kecil. Begitu ditaruh uang 1.000 di sini dia merem, 5.000 masih merem, 10.000 agak sedikit buka matanya, 20.000 sedikit matanya terbuka, 50.000 mulai senyum, 100.000 mulai ketawa. Bayangkan itu anak kecil dikasih gambaran seperti itu. Apakah dengan uang baru kita bisa mencelik mata, terang mata? Enggak. Uang, jabatan, kesuksesan apapun tidak akan menggaransi engkau memiliki damai sejahtera, sukacita, dan memiliki terang mata yang baik untuk bawa engkau untuk membuat jalan lurus dunia ini dan tidak teratur. Salah. Firman Tuhan, maka rohani itu yang maksudkan Yesus. Ketika kita memiliki itu, dan kalau kita memiliki yang lain dunia ini, klop sudah, seimbang sudah, lengkap sudah hidupmu, gitu ya. Itu yang ditambahkan dalam Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Ini garansi. Yesus sendiri menggaransi itu. Makanan itu utama. Selain yang jasmani, ada rohani loh. Firman Tuhan. Dan Daud bilang itulah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan anaknya Salomo dalam Amsal mengatakan, kalau kita dapatkan itu mendapatkan kebaikan. Hebat ya. Namun ada tuntutan di situ, agar hal rohani tersebut juga harus diimplementasikan, dipraktekkan, dilakukan dalam kehidupan nyata. Yang menurut Paulus dalam bentuk ibadah. Latihlah dirimu beribadah. Jangan tuh hal jasmani ini saja, tapi rohani pun engkau harus latih itu. Yang nyata dalam ibadah adalah apa? Adalah bersekutu, kebaktian, cari hari-hari minggu atau jam-jam doa persekutuan, cari bergabung di situ. Kemudian melayani, ada kesempatan melayani, layani di situ. Ambil jam-jam khusus pribadi untuk berdoa. Jika 3 hal ini dapat kita lakukan dengan baik dan terus-menerus secara kontinu,
kita lakukan, maka kebutuhan rohani dapat terpuaskan. Amin ya. Akhirnya kasih Tuhan, ini yang boleh saya berbagi di akhir bulan pertama Januari tahun yang baru 2021 ini. Mari kita perhatikan hidup kita supaya balance. Kita boleh capek-capek untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tapi mari kita juga jangan lupa tetaplah berusaha supaya bagian yang rohani pun kita harus isi. Ya, penutup dari khotbah saya minggu ini, hidup yang berimbang atau hidup yang seimbang. Pertama, yaitu giatlah melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Jadi tidak salah engkau bersusah-susah, berlelah-lelah, mau capek-capek bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmanimu, keluargamu, boleh, itu diperbolehkan. Silakan engkau melakukannya. Tapi kebutuhan yang kedua juga jangan engkau lupakan. Haruslah engkau menyediakan waktu yang giat. Untuk apa? Untuk merenungkan firman Tuhan, bersekutu, yaitu beribadah, kemudian melayani dan berdoa secara pribadi supaya memperkaya kebutuhan rohani. Tuhan sangat menghendaki dua hal ini, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani, dapat dilaksanakan di dalam kehidupan kita dengan baik. Jika dua hal ini kita bisa melakukannya, mempraktekannya, maka kita dikatakan sebagai orang yang sempurna, berhasil secara sempurna, dan menikmati segala yang sempurna di kehidupan kita saat ini dan akan datang. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.